Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Al-Fuyudat Ar-Rabbaniyah telah berkata Sultanul Ulama, kita mengenal Tuan Syekh sebagai Sultanul Aulia, rajanya para wali. Ada juga Sultanul Ulama, rajanya para ulama, yang bernama Syekh Izzuddin bin Abdissalam, di mana dalam kitab itu termaktub qaul beliau memuji Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, yaitu inna karamati syekhi qad sabatat bitawaturi falam yasbut karamatu ahadin minal awliya kasubuti karamati syekhi. Tidak ada pada zaman itu karomahnya para wali sepermanen karomahnya Tuan Syekh. Di antara karomah Tuan Syekh yang permanen itu adalah tadi beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Di antara karomah Tuan Syekh yang permanen adalah pola ibadahnya. Yang tadi disampaikan Imam Qobah ke-7. Di antara karomah beliau yang permanen itu adalah selama 25 tahun tidak bertemu dengan manusia di Tegalega. Itu di antara saja karomah Tuan Syekh yang sifatnya permanen dan tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang, bahkan bertambah karomah Tuan Syekh. Yang mengatakan ini adalah Sultanul Ulama, rajanya para ulama yang bermazhabkan Syafi'i. Sementara dalam kitab Al-Fuyudat Tuan Syekh itu mazhabnya adalah Hambali. Meskipun ada mengatakan Hambali Syafi'i digabung, tapi dalam kitab itu mazhab Tuan Syekh adalah mazhab Hambali. Yang menilai adalah ulama dari mazhab Syafi'i. Dari mangkobah itu paling tidak dari banyak mutiara yang tersimpan, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari mangkobah itu. Bagaimana Tuan Syekh bersikap kepada petinggi negara, dan bagaimana sikap Tuan Syekh kepada yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama-sama tinggi. Yang satu petinggi negara, yang satu yang maha tinggi. Bagaimana kalau ada raja, ada pejabat negara ingin bertemu Tuan Syekh pada malam hari, beliau sudah ibadah, maka para raja itu menunggu sampai pagi hari. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa ligoniyin liginahu faqad zahabat thulusadinihi. Barang siapa yang merendahkan dirinya, menundukkan dirinya, tawadu kepada orang kaya karena kekayaannya,
maka sesungguhnya telah hilanglah sepertiga dari agamanya. Kita ingat sekali sering disampaikan oleh rekan-rekan mubalik. Sahabat pernah berwasiat kepada mubalik, kepada kita ikhwan, sesungguhnya semuanya bahwasanya ketika berangkat manakib siapkan transport pulang perginya dan isi perutnya. Apa tujuannya? Agar kita tidak bersandar kepada sahibul bait pemangku manakib yang rata-rata memang yang mempunyai manakib itu pasti yang mampu hartanya, juga dikuatkan niatnya. Betul ya? Karena banyak orang yang mampu hartanya tidak kuat niatnya. Bahkan ada orang yang tidak mampu sebenarnya hartanya tapi kuat niatnya. Ada. Tidak mampu sebenarnya hartanya tapi kuat niatnya untuk bikin manakib. Maksudnya adalah agar kita tidak bersandar kepada tuan rumah sahibul manakib secara khusus. Secara umumnya adalah laisal ghina, kata Rasulullah, bukannya kaya itu an kasratil al, bukan kaya itu karena banyak hartanya, walakinal ghina nafsi, tapi kaya itu adalah kaya jiwanya. Kita semua orang kaya jiwa, ghina nafsi. Apa itu kaya jiwa? Dua. Yang pertama adalah qanaah, yang kedua adalah ifah. Pertama adalah qanaah, merasa cukup dari apa yang sudah kita ikhtiarkan. Kita ikhtiar sudah, Allah berikan rezeki, kita terima itu. Itu namanya qanaah. Lawan qanaah adalah serakah, tamak, tidak merasa cukup, selalu kurang. Apa yang kedua? Ifah. Ifah itu tidak bersandar kepada orang lain. Itu ifah. Bukan berarti tidak bersosialisasi, beda. Saya butuh kepada Pak Guru Obay, kepada Pak Ujang, kepada Pak Mufis semata-mata karena sifat sosial, tapi tidak menyadarkan hidup kepada Pak Obay, kepada Pak Haji Mufis, kepada Pak Haji Ujang. Semata-mata itu adalah nuansa ikhtiar sebagai makhluk sosial. Ketika kita merasa dalam kekurangan, sungguh merasa nikmat ketika ada orang yang memberi ketika kita meminta. Betul ya Bu ya? Kita kurang sesuatu, kita minta pada orang, dikasih, merasa bahagia gak itu Bu Ade? Senang, kita bahagia. Alhamdulillah, kita lagi ada kekurangan, meminta kepada orang, diberikan itu, senang sekali kita. Tetapi sungguhnya yang lebih senang itu, lebih bahagia ketika kita datang kepada seseorang, hati kita mengaduh kepada Allah, tidak terucap tauhid, tapi diberikan oleh orang itu apa yang kita inginkan. Kita datang ke seseorang, kita ada kebutuhan, ada kekurangan kita datang ke seorang itu untuk silaturahim. Kita mengalir pada Allah, kita berdoa seorang kita. Ketika sampai orang itu tidak meminta perut kita, tapi orang itu memberikan apa yang hati kita minta pada Allah, itu jauh lebih nikmat, jauh lebih nikmat dibandingkan kalau kita mengucapkan lisan kita. Itu merupakan pelajaran penting
dari mengkobah tadi untuk kita ikhwan, agar kita qanaah dan juga ifah, merasa cukup dari apa yang kita sudah ikhtiarkan dan tidak bersandarkan hidup kita kepada orang lain, meskipun itu dengan bahasa bercanda atau candaan. Ini ada satu kisah yang memang bisa menjadi iktibar kita. Bagaimana sesungguhnya pengesabah itu memantau kita. Saya ada cerita ketika di Bandung itu ada sopir dari Pak Nas almarhum. Sopir Pak Nas almarhum bercerita, waktu itu saya ke rumah Pak Haji Wenda itu dalam rangka untuk mendesain majalah Sintoris di perumahan Surya Raya Buah Batu. Di situ beliau cerita ketika panas sedang manakib, saya di ruang kerja karena sedang ada tugas untuk mendesain majalah rumah. Sopir majalah Sintoris, sopir ini bercerita ketika pernah suatu waktu panas itu mengisi manakib, mungkin yang punya rumah lupa memberikan transportasi kepada beliau. Beliau nggak minta, beliau nggak nyindir pohonnya, tidak menyindir, tidak diberikan. Beliau berangkat dengan supirnya. Sementara karena tadi kondisi buru-buru, itu bensin sudah menipis, bensin mobilnya sudah menipis, dan Pak Nas memang karena buru-buru tidak sempat berobat. Karena buru-buru, sudah jauh. Ulama dari kasih transport mungkin lupa, mobilnya sudah tipis bensinnya, tidak bawa dompet. Kalau kita bagaimana kira-kira? Panik. Terpaksa kita bilang ke tuan rumah, aduh hapus tadi bensin kosong nih. Atau kita nyindir, lupa ya. Beliau tidak, karena sudah yakin dengan apa yang diberikan oleh penguasa Allah. Itu. Ketika pulang dari situ, jauh jaraknya, tidak terjangkau oleh tuan rumah. Kalaupun yang jamaah mengejar pun tidak terjangkau, tidak terkejar. Ketika sampai di lampu merah, itu tiba-tiba ada orang yang mengetok kaca mobil, kemudian tanpa ada ucapan kata itu diberikan sejumlah uang di dalam amplop. Dan diyakini itu bukan dari tuan rumah atau orang yang disuruh oleh tuan rumah tadi. Kenapa demikian? Karena ingat dari wasiat pengusaha, jangan sampai bersandar kepada orang lain. Qanaah dan ifah, itu pelajaran. Kemudian yang kedua adalah pola ibadah. Bulan ini adalah bulan Sya'ban. Kemarin itu Rajab, Sya'ban, nanti kita menghadapi bulan Ramadan. Dalam kitab Al-Bunya disebutkan kalau Rajab itu adalah Syahrul Zar'i, bulan di mana kita menanam tanaman. Syahrul Sya'ban, Syahrul Saki, bulan di mana kita itu menyiram tanaman kita, memberikan pupuk tanaman kita. Wa Ramadan Syahrul Hasadi, Ramadan itu adalah bulan di mana kita memetik hasil dari apa yang sudah kita tanam, yang sudah kita rawat. Nah, merawat itu dengan cara meningkatkan ibadah kita, khususnya di bulan Sya'ban untuk menjelang bulan Ramadan. Kalau ikhwan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah persiapan. Paling tidak kita lebih fokus kepada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Sudah alhamdulillah. Sebelum kita ikhwan mah persiapannya pas besok bulan puasa. Baru kita persiapan hari bulan puasa. Tapi ikhwan
sudah sejak bulan Rajab, Sya'ban masuk kepada Ramadan. Maka Ramadan itu tidak ada istilah manakib diliburkan. Yang ada paling manakib dipindah waktu kan. Biasanya kita habis Isya, manakibnya ini pada asar. Hanya itu dipindah waktu kan saja. Meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita lihat bagaimana pola ibadahnya Tuan Syekh itu kalau diilmiahkan di dalam kitab Risalah Qusairiyah itu ada ayat dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu li rajulin fi qalbayni min jawfihi. Yang artinya Allah tidak menciptakan dua kolbu di dalam rongga dadanya. Allah hanya menciptakan satu kolbu, tidak menciptakan dua kolbu dalam rongga dadanya. Apa maksudnya? Tinggal pilih di antara dua pilihan. Kalau nggak ingat ya lupa. Kalau nggak ingat ya lupa. Hanya dua pilihan. Tidak mungkin orang itu ingat sambil lupa. Ya kalau nggak ingat pasti dia lupa. Maka dalam Al-Quran saja banyak ayat itu berisi pilihan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pilihan. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya telah beruntunglah mereka yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah yang mengotori jiwanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pilihan lagi tuh. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan mithqala dzarrah, sebesar biji atom pun, maka akan mendapatkan hasilnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sebaliknya sekecil apapun yang berbuat jelek maka akan ditunjukkan juga hasil perbuatan jeleknya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Itu pilihan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Zalikal fawzul kabir. Pilihan. Mau jadi kafir atau orang beriman. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Tinggal pilih. Semuanya pilihan. Maka dikatakan Allah tidak menciptakan dua kolbu dalam rongga dadanya, satu kolbu. Maka dalam kitab Risalah Qusairiyah itu dijelaskan bahwasanya madamal qalbu mahbusan, selama itu kolbu terpenjara bil maili ila syai'i fi hadzal ardil fani, dan nanti itu diperjelas lagi di kitab Sabul Hikam. Am kaifa yarhalu ila rabbih wa huwa mukabbal bi syahwatihi. Itu ada satu bait dalam Hikam. Am kaifa yarhalu ila rabbih, bagaimana kau akan berangkat kepada Tuhanmu, kepada Tuhannya. Wa huwa mukabbal bi syahwatihi, sementara kakinya itu terbelenggu dengan syahwatnya.
Bagaimana akan berangkat kepada Tuhannya sementara dia masih terbelenggu dengan syahwat? Bagaimana akan nyampe ke mobil ngegas sambil ngerem? Bisa nggak kira-kira begitu? Nggak bisa, nggak akan sampai. Gas mah diinjak, rem juga diinjak, dua-duanya diinjak. Jadi bagaimana sampainya ke mobil? Jangankan sampai bergerak pun tidak bisa. Maka dikatakan ada mal qalbu mahbusan bil mail ila syai' min hadzal 'aradil fani. Selama itu kalbunya itu terbelenggu bil maili dengan kecondongan dirinya kepada dunia, walau kana mubahan fi syar'i, meskipun mubah. Apa itu mubah? Boleh. Misalnya kita sayang anak, boleh nggak itu? Boleh. Kita sayang istri, boleh? Boleh. Kita sayang suami, boleh. Kita makan sampai kenyang, boleh nggak? Boleh. Tidur sampai puas, boleh juga. Yang penting kan nggak lewat waktu sholat kan begitu. Itu mubah itu. Makan banyak, tidur banyak, ngobrol banyak, itu mubah. Nah, tapi kita selalu senang dengan itu semua. Kita senang dengan anak kita, kita bahagia dengan istri kita, kita senang dengan makan dan sebagainya, senang tidur dan sebagainya. Mahbusan, terbelenggu dengan itu semua. Walau karena mubahan fi syar'i, bahwa muqayyadun bihi wa mukabbalun, sesungguhnya dia sudah terikat dengan itu, wa mukabbal, sudah terbelenggu. Wa huwa la yarhalu ilal malakuti, tidak akan bisa itu berangkat ke alam malakut. Fala tusraku anwarul jabarut, dan tidak akan itu bersinar dengan sinarnya alam jabarut, terbelenggu di alam mulki, gitu. Terbelenggu di alam mulki. Itu menurut kitab Sarah Al-Hikam dan juga Risalah Al-Qusairiyah. Jadi bagaimana akan bisa sholat subuh dengan wudu? Bisa. Karena yang bikin kita selesai ibadah adalah kita terbelenggu dengan dunia. Coba jujur aja lah. Kenapa saya belum bisa zikir asar terus ke maghrib seperti Pak Ujang? Karena suka somai saya. Tukang somai lewat jam 5. Tong, aduh somai. Suka somai. Jadi masih senang kepada dunia, terbelenggu. Pengen padahal praktek zikir asar tembus ke maghrib. Susah. Pernah maksakan juga untuk zikir asar tembus ke maghrib, tiba-tiba ada assalamualaikum, tamu datang. Kalau Tuhan saya bisa nunggu tamu, kalau kita nggak bisa, malah kita nunggu tamu. Jadi masih apa itu muqayyad wa mukabbal di alam mulki. Bagaimana akan tembus ke alam malakut, tembus ke alam jabarut. Jadi jelas makom kita dengan Tuhan Syekh, dengan pengasah Abah sangatlah masih jauh. Bukan sehari dua hari, 40 tahun sholat subuh dengan wudu. Nah, sholat isya wudu maghrib juga 2 kali wudu, batal terus itu. Saya itu bisa pakai batal. Nah, gitu. 2 kali wudu. Maka dalam Al-Quran itu disebutkan qad afrahal mu'minun,
Beruntunglah orang yang beriman, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yang salatnya itu khusyuk. Kalau kita tadi mendengar mangkobah yang ketujuh, itu pola khusyuknya ibadah Tuhan khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh berat salat itu kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti kalau kita masih berat ibadah kita, berarti kita masih belum sampai kepada derajat khusyuk. Masih belajar untuk sampai kepada derajat khusyuk. Saya buka arti khusyuk dalam tafsir Jailani itu apa? Karena jelas membahas tasawuf ya, untuk kajiannya kembali kepada kitab-kitab referensi dari tasawuf juga. Arti khusyuk itu menurut Tuan Syekh dalam tafsir Jailani adalah mukhbituna mutadarrauna mutahanninuna, yaitu tenang Bu, tenang, tidak banyak acara, tidak banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan setelah sholat, tenang, tidak memikirkan pembeli untuk pedagang, tidak ingat kepada murid untuk guru, tenang pokoknya. Itu mukhbitun. Mutadarraun, tunduk patuh hadap asor, sujud, itu mutadarraun. Mutahanninuna, membungkuk, artinya sudah sumerah diri kepada Allah. Ini kan kalau kita masih susah dibagi. Bagaimana kita sumerah pada Allah? Ketika sholat juga kita sudah bikin program setelah sholat. Betul ya? Kalau tidak berangkat, hilang tuh bisnis, hilang kesempatannya. Jadi belum kepada tahap kita itu sumerah pada Allah. Mungkin tenang sudah, tenang, itu pun sulit. Tenang. Mutadarraun, kita itu tunduk patuh kepada aturan ibadahnya, sholatnya, qobliyah ba'diyahnya, kemudian zikir sampai tawajuhnya. Mungkin kita bisa untuk mutadarraun, tapi untuk mutahanninuna itu yang sulit, sumerah, pasrah kepada Allah. Ini godaan orang yang ingin khusyuk. An-zahril qalbi fi jami'il jawarihi wal arkan, kata Tuhan Syekh itu. Khusyuk itu akan muncul dari qalbu yang paling dalam, dan itu akan tampak dari kegiatan jawari wal arkan, seluruh anggota tubuh kita. Dalam kitab Misal Kusari disebutkan law khashi'a qalbuhu la khashi'at jawarihuhu. Kalau sudah khusyuk qalbunya, akan khusyuk seluruh anggota badannya. Nah itu dijerohlah. Bagaimana akan khusyuk anggota badannya kalau nggak khusyuk qalbunya? Nah khusyuk ini akan diperdalam di dalam tafsir Sa'di. Ini juga tafsir tasawuf juga, untuk mengetahui apa sih hati khusyuk menurut paham sufi tasawuf. Menurut tafsir Sa'di, yang namanya khusyuk itu adalah hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala, hudurnya qalbu di hadapan Allah. Kira-kira ini kalau kita di pesantren diajarkan nggak ini hadir qalbu? Tidak akan mampu kita memahami apa sih menghadirkan qalbu itu. Kalau kita disuruh zikir, pasti larinya ke sini, Pak.
Zikir itu di sini setelah kita bertorikoh. Oh, zikirnya di dia. Dulu mah di sini. Jadi antara zikir dan pikir kita nggak bisa bedakan. Karena zikir itu kan mengingat. Ingat itu di mana? Kepala. Jadi kita nggak paham apa itu maksudnya hudurul qalbi, menghadirkan qalbu. Kalaupun ada di fikih itu ada 3 rukun dalam sholat, rukun fikih, qauli dan qalbi. Qalbi itu hanya niat saja kan? Betul ya? Coba buka buku fikihnya. Rukun qalbi itu hanya niat. Kalau fikih jelas gerakannya, gitu ya. Qauli bacaan. Nah kalau qalbi hanya niat. Padahal di situ khusyuk itu adalah hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala. Mustahdiron di qurbihi, kita mencoba hadir dekat dengan Allah. Sebelum bertorikoh nggak sampai buka situ, yang ada adalah ibadah kita bara'atun minaz zimmah, gugur kewajiban. Ini yang wajib kita syukur. Kita sudah paham tentang arti menghadirkan qalbu ketika ibadah. Mustahdiron, berusaha menghadirkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikurbi dekat dengan Allah. Ada komunikasi kita dengan Allah ketika sholat. Jadi kita paham itu setelah bertorikoh. Oh, sholat itu kita membuka pintu komunikasi dengan Allah. Fayaskunu bidzalika qalbuhu, maka dengan kita mencoba menghadirkan kita dekat dengan Allah, maka fayaskunu bidzalika qalbuhu, akan tenanglah qalbunya. Karena sholat kita itu bukan sekedar sholat yang dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, bukan itu saja. Diajarkan ibadah zahir dan ibadah batin di situ, jasmani dan rohani. Fayaskunu bidzalika qalbuhu wa tatma'innu nafsuhu, dan tenang pula nafsunya. Diajar tenang nafsunya yang sering bergejolak di dalam dada kita, itulah sungguhnya nafsu. Tanpa nafsu kita nggak bisa makan. Kita lapar ingin makan, kita haus ingin minum, kita ngantuk ingin tidur, nafsu. Tapi ketika nafsu itu bergejolak dalam dada kita, ketika sedang ibadah kepada Allah, sudah hawa nafsu namanya. Lagi sholat, bang Sahat pengen makan, makan kan nafsu ya. Orang kalau nggak punya nafsu, dia nggak akan makan ketika lapar. Justru dia itu akan makan kalau lapar karena dia punya nafsu. Ada istilah nafsu makan. Ibu sedang sakit, tidak nafsu makan, harus beri obat nafsu makan, kan gitu. Nafsu. Tapi ketika sholat ingin makan, itu adalah hawa nafsu yang mengganggu daripada sholat kita. Bekerja bagus untuk ibadah keluarga kita, tapi ketika sholat ingat bekerja, hawa nafsu lagi. Maka dengan kita mustahdirun liqurbihi, kita itu sholat agar dekat dengan Allah, berusaha dekat dengan Allah, maka selain tenang kalbunya juga tenang juga nafsunya. Fataskunu harokatuhu, kalau sudah tenang kalbunya, tenang nafsunya, maka akan tenang juga harokatuhu, gerakannya. Apa itu gerakan yang tenang? Tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa, tidak banyak gerakan di luar gerakan sholat yang meskipun itu boleh. Misalnya garuk-garuk, kan kata fikih juga boleh.
1 kali, 2 kali. Yang penting tidak gerakan besar. Kalau gatal itu ada 5 jari kita, 1 gerakan. Ini tidak membatalkan sholat. Tapi kalau 5 yang bergerak begini, itu batal tuh. Tapi kalau kita sudah tenang kolbunya, tenang nafsunya, tenang juga gerakannya, alias gatal pun tidak akan terasa. Kan ada istilah khusyuk itu adalah kita yang terlihat jangan dilihat, yang terdengar jangan didengar, yang terasa jangan dirasa. Ketika sholat terlihat ini, terlihat imamnya, terlihat di samping kiri kanan kita, tapi jangan dilihat. Nanti kalau dilihat akan dipikirkan, oh udah pakai gamis, saya di mana ada gamisnya? Harus pisah. Oh udah pakai sorban hijau aja bosan nih hari ini. Kira apa kalau belum hijau aja? Dipikirkan. Yang terdengar, ya jangan didengar. Bahkan dalam qaul yang sama dikatakan wa yaqillu iltifatuhu, orang yang nanti itu khusyuk adalah yang sedikit iltifat. Apa itu iltifat? Gerakan-gerakan yang tidak ada dalam sholat. Siapa di samping kiri kanannya? Kalau Sayyidina Ali dalam kitab Risalah itu, ciri khusyuk adalah dia tidak tahu siapa di samping kiri kanannya, sampai nggak tahu. Kalau kita tahu semuanya, samping kiri kanan belakang tuh hafal kita. Padahal ciri khusyuk diantaranya adalah tidak tahu siapa yang ada di sebelah kanan dan samping kiri kita. Wa muta'adiban baina yaday rabbi. Muta'adiban itu adab. Kalau kita sholat merapikan peci, sorban itu boleh nggak? Boleh. Megang kumit, jenggot, boleh. Tapi kan kita tidak ada. Bagaimana Bapak Ibu kalau kita berhadapan dengan orang pejabat misalnya, orang besar, kita nggak bisa diem. Ada peci dipegang peci begini, ada sorban dipindah sorban seperti ini, dia tidak sopan. Itu muta'adiban, kita sedang menghadapkan Allah, maka sopan di depan Allah. Jadi boleh saja ketika waktu membereskan sorban, boleh. Tapi itu tidak ada Allah. Muta'adiban itu dari aspek batiniahnya, ruhaninya. Mustahdirun ma yaquluna wa ma yaf'aluna fi hadratil mulki. Yang dikatakan khusyuk juga adalah mustahdirun, berusaha untuk menghadirkan diri kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu kita sadari. Karena kita sedang berhadapan dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, kata Allah. Yang artinya, hai orang yang beriman, wala taqrabus sholata wa antum sukara, jangan engkau dekati sholat engkau dalam keadaan sukara. Apa sukara itu? Mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kau sadar apa yang kau katakan. Kalau orang sufi itu membahas begini, mana mungkin orang beriman itu mabuk. Kan Allah itu menyebut tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ada hadis tidak beriman orang yang sedang mabuk dia mengaku beriman. Tidak beriman orang yang zina mengaku beriman. Ketika mabuk, ketika zina, lepas imannya. Tapi kenapa Allah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara? Hai orang beriman, jangan kau dekati sholat engkau sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kau sadar apa yang kau katakan. Apa artinya situ? Tidak nyambung.
antara yang diucapkan dengan apa yang di dalam hatinya. Orang kalau mabuk, yang diucapkan itu nyambung nggak Bu? Dia nggak sadar yang dikatakan itu. Orang mabuk. Pernah orang mabuk nggak itu? Pernah di YouTube itu. Jalannya itu sempoyongan. Nyebrang jalan juga nggak ada kiri kanan. Bicara juga nggak jelas nih ngomong apa. Itu orang mabuk. Nah sekarang orang sholat itu dia mengucapkan tapi tidak sadar yang diucapkan, nggak nyambung. Ketika dia mengatakan itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi itu pikirannya kemana-mana. Padahal di sana mengatakan inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidup, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Sedang berbaiat kepada Allah. Sedang berbaiat kepada Allah. Tapi pikiran dan hatinya itu di pasar. Kira-kira nyambung gak ini? Kalau begitu apa namanya? Mabuk. Iya. Maka dalam kitab itu dijelaskan, maksudnya adalah wala taqrabu hadratis shalah, jangan engkau menganggap salat makan hadir depan Allah. Wa antum sukara, dan kau itu mabuk bihubi dunya wa suhulis siwa. Ketika sedang sholat di hadapan Allah, hati kita masih dikuasai dengan hubu dunia. Hubu dunia itu bukan orang kaya saja sebenarnya. Mungkin orang kaya lebih tenang hidupnya daripada kita yang masih banyak kekurangan. Hubu dunia itu ada tadi ketika sedang ibadah pada Allah masih mikirin dunia. Itu namanya hubu dunia. Mungkin orang sudah kaya, banyak yang lagi ibadah, nggak mikir lagi dunia dia. Oh, sudah cukup, mungkin ada yang begitu. Tapi kita lagi sholat ke bawah itu dunia kita, maka namanya hubu dunia. Masih cinta kepada buktinya apa tadi? Masih kepikiran dunia, pekerjaan, bisnis. Berarti masih hubud, wasuhud siwa, dan menghadirkan selain Allah. Itu khusyuk. Maka ayatnya adalah hafidhu ala sholawat, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, menjaga sholat-sholat yang 5 waktu dan juga sholatil wusta, sholat yang tengah-tengah. Itu apa? Qalbu kita dijaga terus. Jadi itu khusyuk zahir batin, mencoba menghadirkan qalbu kita, mencoba menghadirkan diri kita dekat kepada Allah. Tenangkan qalbu, tenangkan nafsu, tenangkan jawari atau jawari harakat gerakan tubuh kita. Yaqilu iltifatuhu, semakin memperkecil gerakan-gerakan di luar sholat, di luar ibadah. Muta'adiban dan adab ketika kita berhadapan dengan Allah. Mustahdiran jami'a ma yaquluna wa yaf'alun, menghadirkan ucapan gerakan itu kita sadari di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu khusyuk menurut tafsir Jailani dan tafsir Sa'di. Maka sesungguhnya Maqam 7 itu adalah memperjelas bahwasannya Allah memberikan kemuliaan kepada Tuhan Syekh dengan pola ibadahnya. Dengan pola ibadah. Itu karomah. Apa karomah itu? Kemuliaan. Maka dalam kitab Kifayatul Atqiya diperjelas bahwasannya sesungguhnya barometer hamba itu adalah bagaimana tergantung kepada ibadahnya.
Inna kamal abdi bi kamalil ubudiyah, sempurnanya seorang hamba itu karena kesempurnaan ibadahnya. Wala taqulu al-ubudiyatu illa bil ikhlasi tami bi hikmati maulahu, dan tidak sampai kepada kesempurnaan ibadah kecuali dia ikhlas berkhidmat kepada Tuhannya. Wala yasulu al-ikhlasu illa bil muraqabah, tidak akan sampai kepada ikhlas kecuali dengan cara muraqabah. Apa itu muraqabah? Yaitu zikrul qalbi binazrillahi ta'ala, zikir qalbu, dawamkan zikir qalbi. Muraqabah itu kita selalu merasa dalam pantauan Allah dengan cara zikrul qalbi binazrillahi ilai, mendawamkan zikir qalbu. Wa halu kaunika qailan la ilaha illallah. Sementara qalbu kita itu dawam zikir qalbi, lisan kita pun itu dawam zikir la ilaha illallah. Bi tariqatin ma'rufatin, syaratnya adalah zikir itu diambil dari tariqah yang ma'rufah, yang diakui oleh masyayikh tariqah, diakui oleh para masyayikh tariqah, artinya adalah silsilahnya itu terus bersambung kepada Rasulullah atau tariqah yang mu'tabar. Kenapa kok zikir itu bertariqah? Bedanya dalam kitab itu, zikir yang diambil dari talqin, dari tariqah yang mu'tabarah, zikir itu akan mengeluarkan api panas, bukan pahala saja. Tapi zikir yang diambil dari talqin zikir dari masyayikh tariqah itu, zikir itu akan mengeluarkan naron, apa naron itu? Api. Yang mana api itu akan masuk ke dalam kalbu, membakar seluruh sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk di dalam qalbu. Itu bedanya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kenapa kok zikir aja harus ditorikohkan, harus ada guru mursyid segala, kan kita juga bisa zikir sama aja. Beda. Zikir yang ini adalah zikir yang mampu memunculkan naon, api. Makanya habis zikir jangan buru-buru minum. Masuk kitab ini Ifaidul Atqiyah. Karena zikir itu membangkitkan, memunculkan api yang akan membakar sifat-sifat yang buruk dalam kalbu, maka setelah zikir jangan buru-buru minum. Berapa lama kira-kira itu minumnya? Paling tidak, paling cepat itu sekitar 10 sampai 20 menit. Zikir Isya, pantesan habis Isya kita disuruh apa? Khataman dulu. Jadi ya didinginkan. Habis zikir Isya kan tidak langsung. Makanya jangan membiasakan zikir maghrib, Isyanya sejauh ngopi. Kalau kita merokok kan Ustaz, api juga itu udah repot lagi tuh urusannya. Pintar di barang orang. Nah, jangan sampai itu padam apinya. Nah itu, maka berikan jarak antara 10 sampai 20 menit baru minum. Maka itulah paling tidak bahasan kita dalam hari tentang maqalah ke-7. Sifat Tuhan saya paling tidak 2, yaitu jangan tunduk kepada orang kayakan kekayaannya, dan yang kedua adalah tentang pola ibadahnya agar ibadah kita di bulan Sya'ban ini semoga lebih meningkat. Semoga kita diberikan istiqomah dalam ibadah kepada Allah melalui rangkaian amalan tariqah qadiriyah Naqsyabandiyah berpesan berjaya, dan yang penting kita diaku murid al-pengasabah. Amin ya Allah rabbal malam minggu di majelis Ahmadi. Semoga bisa hadir. Amin ya Allah. Amin saja. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamu alaikum warahmatullahi